Hai semua, kembali dengan kita Afda Channel di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai soal dan pembahasan AKM numerasi kelas 6 part 1 tahun pelajaran 2003-2024 ya. Oke, di sini ada wacana 1 dan langsung ke soalnya ya. Wacana 1, Kamila mendapatkan tugas untuk melakukan survei jumlah pengguna internet di lingkungan tempat tinggalnya. Kamila melakukan survei terhadap 50 orang tetangganya dan anggota keluarganya yang berusia 13 tahun ke atas. Hasil surveinya tersebut Kamila disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, pengguna internet berdasarkan usia. Untuk bagian lingkaran berwarna hijau itu kategori 13 sampai 18 tahun itu 28%. Warna kuning 19 sampai 34 tahun itu 36% itu warna kuning. Warna merah itu kategori 35 sampai 54 tahun 32%. Sedangkan yang warna biru itu lebih dari 54 tahun itu 4% ya. Nah, soal pertama, Kamila saat ini berusia 18 tahun 6 bulan. Termasuk dalam kelompok berapa persenkah Kamila dalam diagram tersebut? Yaitu 28. Kenapa 28? Karena pada usia 19 sampai 34 tahun berjumlah 49%, 52% merupakan kelompok pengguna terbanyak. Maksudnya di sini ini bukan 49,52 ya, tapi 36%. Namun di sini Kamila itu masih berusia 18 tahun, maka dia masuk dalam kategori yang warna hijau, yaitu sebanyak 28% dalam penggunaan internet. Oke, lanjut soal yang nomor 2. Dari diagram di atas, Kamila ingin menghitung jumlah orang yang masing-masing kelompok usia berdasarkan hasil surveinya. Berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Yang A, ada 2 orang dalam kelompok usia lebih dari 54 tahun. Jawabannya itu benar. B, ada 18 orang dalam kelompok usia 19 sampai 34 tahun. Jawabannya itu benar. Dan C, ada 28 orang dalam kelompok usia 13 sampai 18 tahun. Itu jawabannya salah. Nah, di sini ada pembahasannya ya, dimana opsi A itu kalau jika dioperasi hitungkan makanya hasilnya 2 benar. Opsi B, jika dioperasi hitungkan maka hasilnya 18, itu jawabannya benar. Sedangkan yang C, jika dioperasi hitungkan itu jawabannya 14. Sedangkan di opsi C ini 28 orang, maka jawabannya itu salah. Lanjut ke soal nomor 3. Persentase pada diagram penggunaan internet akan berubah bulan depan dikarenakan Kamila dan tetangganya bernama Tasya akan berulang tahun ke-19. Berikan tanda centang pada setiap pernyataan benar terkait dengan presentasi kelompok umur yang tepat setelah terjadi perubahan usia tersebut. A, usia 35 sampai 54 tahun menjadi 30%. Itu jawabannya salah. B, usia 19 sampai 34 tahun menjadi 40%. Itu jawabannya betul. C, usia 13 sampai 18 tahun menjadi 24%. Itu jawaban yang betul. Nah, untuk pembahasannya ada di sini ya. Dimana karena di sini mereka akan berpindah ya dari usia 18 ke 19, maka di sini saya buat persen pindah sama jika dioperasi hitungkan maka hasilnya 4%. Maka untuk usia 13 sampai 18 tahun itu kalau jika dikurangin itu maka hasilnya 24. Jawabannya betul ya, yang opsi C. Yang 19 sampai 13 itu jika ditambahin dengan 4 karena Tasya dan Kamila itu kan akan berpindah ke usia 19 tahun ya, maka dia ditambah 4. Hasilnya ada 40, betul jawabannya. Sedangkan yang A ini kenapa saya tidak hitung? Karena dia di usia 35 sampai 54 tahun. Ini merupakan pernyataan yang salah kalau dari soalnya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke wacana yang kedua, penggunaan sosial media di berbagai negara. Apakah kamu memiliki akun media sosial? Media sosial adalah sebuah media daring di mana penggunanya dapat berbagi teks, video, foto, dan saling berkomunikasi. Odi membaca majalah mengenai berapa lama warga dunia menghabiskan waktu di media sosial. Setelah ia membaca artikel tersebut, ia merasa terkejut mengetahui bahwa Indonesia adalah salah satu negara penduduknya banyak menghabiskan waktu di media sosial. Rata-rata lama waktu dalam menghabiskan penduduk Indonesia dalam menggunakan media sosial adalah 3 jam 26 menit. Negara dengan penduduk yang menghabiskan waktu terlama di media sosial adalah Filipina, ada dengan 3 jam 56 menit setiap harinya. Nah, di sini ada diagram ratang ya mengenai negara dan waktu lamanya mereka atau penduduknya menggunakan media sosial. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Berdasarkan diagram di atas, negara manakah yang penduduknya menghabiskan waktu paling sedikit di media sosial? Jawabannya adalah D, Jepang. Ya, di sini dalam diagram
Batang ini diketahui bahwa negara Jepang penduduknya rata-rata 45 menit ya dalam menghabiskan waktu bermain media sosial. Oke, selanjutnya soal nomor yang kelima, ini sudah masuk ke wacana 3. Angka kecukupan gizi AKG remaja. Anita, Bella, dan Chandra sedang berdiskusi mengenai suatu artikel tentang gizi seimbang untuk remaja. Artikel tersebut memuat tabel kecukupan gizi remaja usia 10 sampai 20 tahun sebagai berikut. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri ya untuk tabel laki-laki dan wanitanya. Soal nomor 5, Anita adalah seorang remaja wanita yang berusia 14 tahun, tinggi badannya 153 cm dan beratnya 48 kg. Protein harian yang ia perlukan adalah titik-titik gram. Jawabannya ada 57 gram. Kenapa 57 gram? Karena di sini wanita pada usia 13 sampai 15 tahun, berat badan 48 tahun, tinggi badan 153, energi kakalnya 2350, itu memerlukan protein setidaknya 57 gram sehariannya, satu hari ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di soal nomor 6 ini, Andi adalah seorang remaja laki-laki yang berusia 11 tahun, tingginya 138 cm dan beratnya 35 kg. Suatu hari, Andi mengkonsumsi 1 ons daging sapi, 3 ons kacang almond, dan 2 cangkir susu. Kandungan protein daging sapi adalah 22 gram atau ons, kandungan protein adalah kacang almond 6 gram per ons, dan kandungan protein cangkir susu adalah 8 gram. Berdasarkan tabel angka kecukupan harian gizi remaja, apakah kebutuhan protein harian Andi sudah tercukupi? Jelaskan. Jawabannya, berdasarkan informasi tentang kecukupan gizi remaja laki-laki, kebutuhan protein harian Andi adalah 50 gram ya. Nah, di sini 50 gram ya yang harus kebutuhan yang dia perlukan. Oke, dari saat pembahasan tersebut di sini saya berikan pembahasannya ya, dimana 1 ons itu kan sama dengan 22 gram, 3 ons itu sama dengan 6 gram, 8 ons sama dengan 8 gram per ons. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, Andi adalah seorang remaja laki-laki yang berusia 11 tahun, tingginya 138 cm dan beratnya 35 kg. Suatu hari Andi mengkonsumsi 1 ons daging sapi, 3 ons kacang almond, dan 2 cangkir susu. Kandungan protein daging sapi adalah 22 gram per ons, kandungan protein adalah kacang almond adalah 6 gram per ons, dan kandungan protein cangkir susu adalah 8 gram per 8 gram. Berdasarkan tabel angka kecukupan harian gizi remaja, apakah kebutuhan protein harian Andi sudah cukupi? Nah, di sini pembahasan berdasarkan informasi tentang angka kecukupan gizi remaja laki-laki, kebutuhan protein Andi sama dengan 50 gram ya. Jadi seharinya dia tuh membutuhkan 50 gram protein untuk tubuhnya. Nah, karena dia di sini ada mengonsumsi daging, kacang almond, dan cangkir susu, maka kita akan hitung ya. Nah, di sini 1 ons sama dengan 22 gram per ons, 3 ons itu sama dengan, kita kalikan dulu, 6 kali 3 sama dengan 18 gram. Yang 2 ons kita kalikan dulu, 8 dikali 2 sama dengan 12 gram per ons. 6 dapat dari mana? 6 didapat bahwa dalam 1 onsnya kacang almond itu bernilai 6 gram, sedangkan 1 onsnya susu, secangkir susu itu bernilai 8 gram. Maka di sini kita tinggal tambahin aja 22 ditambah 18 tambah 12 sama dengan 26 gram per ons. Itu protein harian Andi ya. Jadi kebutuhan protein Andi sudah tercukupin karena angka harian Andi menjadi 56 gram atau ons lebih dari angka ketentuannya, yaitu 50 gram per ons. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada wacana 4. Pertandingan sepak bola di kota Wonogiri diadakan pertandingan sepak bola antar sekolah. Peserta didik dari 10 tim yang terbagi dalam 2 grup. 2 tim hanya bertemu 1 kali. Tim dengan perolehan poin tertinggi dari setiap grup akan bertanding di final untuk menjadi juara. Hasil pertandingan penyelesaian disajikan dalam berikut ya. Nah, di sini ada tabel grup A dan grup B. Menang itu sama dengan mendapatkan 3 poin, seri itu 1 poin, dan kalah 6 poin. Nomor 7, dari tim berikut ini, tim yang tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingan adalah tim B. Ya, tim B maksudnya opsi B ya. Opsi B itu yaitu tim E. Nah, tim E ini tidak pernah memperoleh kemenangan dalam setiap pertandingan ya. Di sini menangnya 0, serinya 0, dan kalahnya 4.
Lanjut ke soal nomor 8. Berdasarkan hasil pertandingan pada babak penyelesaian yang disajikan pada tabel di atas, berikan tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. A. Banyaknya pertandingan yang dilakukan oleh setiap tim adalah sama. Jawabannya betul. Sama ya, setiap pertandingan pada setiap tim. B. Terdapat 4 tim yang peroleh 7 poin. Jawabannya salah. Tidak ada yang memiliki 7 poin. Tidak ada. Yang C. Jawabannya betul. Tim yang bertanding mewakili masing-masing grup dari tim C dan tim I. Jawabannya adalah betul. Jadi jawabannya betul adalah A dan C. Nah, untuk soal selanjutnya di sini ada wacana 5. Saya bacakan terlebih dahulu. Pada suatu hari, acara perpisahan sekolah akan ditampilkan beberapa tarian daerah sebagai hiburan. Waktu yang diberikan untuk hiburan tarian tidak lebih dari 20 menit. Panitia menyiapkan beberapa tarian dengan durasi sebagai berikut. Nah, kalian sudah bisa lihat sendiri ya tabelnya ya. Tidak perlu saya bacakan lagi. Kemudian untuk soal nomor 9, berdasarkan tabel di atas, jika pada perpisahan sekolah akan ditampilkan 3 tarian dengan tarian lenggong sebagai tarian pembuka, maka 2 tarian yang bisa ditampilkan adalah pilihlah benar atau salah untuk setiap pernyataannya. 1. Tari piring dan tari seudati. Jawabannya itu salah. Yang nomor 2, tari piring dan tari serimpi. Itu jawabannya benar. Kenapa saya bisa yang 1 itu salah, yang 2 itu benar? Coba kita lihat pembahasan berikut ini ya. Waktu yang diberikan itu tidak lebih dari 20 menit. Sedangkan yang opsi A, tari lenggong itu durasinya adalah 10.50 ya, 10.50. Tari lenggong itu durasinya 10.50. Nih. 10.52 maksudnya, 10.52 ya. Sama ya dengan ini ya. Nih. Nah. Sedangkan kalau tari piring itu 03.50 dan tari seudati itu 7.29. Kalau dijumlahin itu berdasarkan hasil 21 menit 31 detik. Maka pernyataannya salah. Sedangkan yang B itu yang tari lenggong dan piring itu sama, sedangkan tari serimping itu 5 menit 8 detik ya. Kalau dijumlahin hasilnya 19 menit 10 detik. Maka jawabannya itu benar karena tidak lebih dari 20 menit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir nomor 10. Di sini panitia menambahkan waktu 5 menit untuk menampilkan tari. Apabila tari yang tidak boleh tampilkan 2 kali dan panitia telah memilih tari piring, seudati dan lengsa, tarian apakah yang dapat ditambahkan? Berikan tanda centang pada setiap pernyataan benar. A. Menambahkan tarian giri-giring pada daftar tari yang akan ditampilkan. Jawab yang benar. B. Menambahkan tarian serimpi pada daftar tari yang akan ditampilkan. Jawab yang benar. Yang C. Menyiapkan tarian lain di luar tabel yang berdurasi 7 menit. Jawabannya salah. Oke, di sini ada pembahasan ya. Di sini jika ketiga tariannya itu dijumlahkan durasinya, maka akan mendapatkan 17 menit 29 detik. Yang A, jika dijumlahin semua dengan tari giring-giring, maka mendapatkan 21 menit 60 detik. Yang B itu mendapatkan hasil 22 menit 37 detik, sedangkan yang C itu mendapatkan hasil 24 menit 29 detik ya. Nah, kenapa di sini pernyataannya salah? Karena tidak, di tariannya sudah ada tariannya itu diambil dari di luar tabel, di luar dari tabel ini yang sudah dipilih oleh panitia yang berdurasi 7 menit. Kalau misalnya kita mau mencari tarian yang baru, itu juga akan memakan waktu sehingga tidak bisa karena tariannya harus ada dalam tabel. Oke, sekian video pembahasan soal AKM literasi kelas 6. Semoga kalian semua mengerti ya dengan pembahasan yang kami berikan. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.